Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan materi kita di sesi kedua ini, ya masih tentang gizi militer. Yang ingin saya sampaikan secara spesifik pada sesi kedua adalah tentang gizi awak pesawat, di mana gizi awak pesawat ini masih bagian daripada gizi militer yang perlu kita ketahui. Mungkin nanti suatu saat para mahasiswa sekalian akan bekerja mungkin di tempat yang ada awak pesawat di situ, misalnya di ACS, Aero Catering Service, atau mungkin di rumah sakit TNI AU dan lain sebagainya. Ya, ini mungkin pengenalan keluarga kami. Kebetulan kami dipertemukan juga di kampus Gizi, jadi mungkin masih banyak kenangan-kenangan di kampus Gizi. Ya, gizi awak pesawat. Apa sih gizi awak pesawat? Kenapa awak pesawat itu memerlukan gizi khusus, ya, atau pembahasan khusus tentang awak pesawat? Memang awak pesawat juga manusia yang dimana dia memerlukan gizi, memerlukan makanan, dan karena bidang tugasnya dia memerlukan kekhususan tersendiri, ya. Apa itu gizi awak pesawat? Ya, di sini gizi awak pesawat itu adalah semua nutrisi yang terkandung di dalam makanan awak pesawat, ya. Jadi makanan untuk awak pesawat itu adalah makanan yang diberikan kepada awak pesawat selama dia di darat, ya, baik mungkin sebelum dan sesudah terbang, selama di dalam perjalanan atau di dalam penerbangan, dan dalam keadaan khusus yang dibutuhkan untuk menunjang kelangsungan tugasnya dengan baik. Siapa aja yang dimaksud awak pesawat di sini? Mungkin dari mulai pilot, ya, atau penerbang sampai dengan pramugari atau pramugara. Di sini ada dokter penerbangan dan perawat udara, ya. Kenapa dia masuk dalam awak pesawat? Ya, karena dokter penerbangan dan perawat udara itu banyak bertugas ketika dia kalau melaksanakan pengungsian medik udara, ya. Jadi apabila terjadi korban, bencana, atau ada pasien yang perlu dirujuk dari satu tempat ke tempat yang lain, di satu rumah sakit mungkin kurang lengkap, dia harus dirujuk ke tempat atau ke rumah sakit lain yang lebih lengkap peralatannya, sehingga dia harus dengan cepat menggunakan media udara. Karena di udara itu berbeda dengan di darat tempat kita biasa hidup, maka si pasien atau si korban itu harus mendapat pendampingan dari dokter penerbangan maupun dari perawat udara. Kenapa awak pesawat itu memerlukan gizi khusus? Itu pertanyaannya, ya. Kita lihat. Jadi awak pesawat itu memerlukan gizi khusus karena kegiatan yang mereka laksanakan atau kegiatan fisik yang mereka laksanakan itu dipengaruhi oleh beberapa hal, ya. Seperti halnya kebutuhan makan seseorang itu dipengaruhi oleh pekerjaannya atau aktivitasnya dan situasi lingkungan, ya. Begitu juga dengan awak pesawat atau dengan seorang penerbang, ya, kita ibaratkan. Jadi dia dipengaruhi oleh jenis pekerjaannya, karena penerbang itu ada penerbang yang digolongkan dalam aktivitas sedang, berat, maupun berat sekali, tergantung dia penerbang apa. Kalau penerbang tempur, ya, dia jelas dikategorikan dalam aktivitas berat dan perhitungan makanannya itu akan berbeda. Kemudian situasi lingkungan juga demikian, ya, karena seorang penerbang atau awak pesawat itu berhadapan dengan perbedaan tekanan udara, perbedaan suhu, perbedaan kondisi saat penerbangan, dan lamanya terbang. Nah, kita berbicara tentang atmosfer atau ruang udara di mana pesawat itu terbang, ya. Jadi di dalam atmosfer itu kandungannya ada beberapa kandungan, ya, termasuk dalam hal ini adalah oksigen O2, ya, sebanyak 20,95%.
dari 100% atmosfer tersebut, ya, dan gas-gas lainnya yang mungkin terkandung di dalam atmosfer tersebut. Dan setiap ketinggian kita, bahwa kandungan ini persentasenya tetap, tapi apa istilahnya itu, atmosfernya semakin atas itu semakin tipis, ya, sehingga kalau misalnya di darat dengan 20% jelas oksigennya banyak, tapi ketika sampai di ketinggian itu semakin tinggi, maka walaupun kandungannya tetap 20% dalam atmosfer itu, karena atmosfernya semakin tipis, maka oksigennya juga semakin atas akan semakin tipis. Nah, kita sekarang berbicara tentang tekanan udara atau tekanan atmosfer. Tadi disebutkan di awal oleh saya bahwa seorang penerbang atau seorang awak pesawat, dia bekerja menghadapi situasi lingkungan yang berbeda dengan apa yang kita hadapi di darat, ya, dimana ketika kita berada di darat atau di atas permukaan laut, tekanan udara yang kita terima itu sekitar 1 atmosfer atau sekitar 760 mm Hg. Semakin tinggi kita terbang, maka tekanan tersebut akan semakin rendah atau semakin turun. Sehingga pada ketinggian 5.500 meter atau sekitar 15.000 kaki, maka tekanan udara itu sudah berkurang setengahnya, jadi setengah atmosfer. Ya. Kemudian kita terus naik lagi ke ketinggian 10.000 meter atau sekitar 40.000 feet, maka tekanan udara tersebut sudah menjadi 1/4 atmosfer atau 185 mm Hg. Nah, perbedaan tekanan yang dialami oleh manusia ini akan berpengaruh terhadap apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Ya, bayangkan, apabila kita biasa hidup dengan 1 atmosfer, kemudian kita hidup dengan setengah atmosfer, kira-kira apa yang akan terjadi? Jadi, kalau saya ibaratkan begini, jadi kalau kita terbang, kita membawa sebuah balon, dengan balon tersebut tidak ditiup, ya, kita ikat kuat di darat, kemudian kita terbang. Nah, ketika di ketinggian 15.000 feet, maka si balon tersebut yang tadi kita ikat di bawah tidak kita tiup, itu sudah mengembang seperti halnya dia ditiup. Ya, di ketinggian 15.000 feet mengembangnya itu sudah hampir sebesar kepala kita. Naik lagi ke 40.000 feet, maka dia sudah lebih besar daripada kepala kita. Padahal tidak kita tiup. Kenapa? Karena ada perbedaan tekanan antara yang di dalam balon dengan yang di luar balon. Yang di dalam balon tekanannya rendah, 1/4 atmosfer. Yang di dalam balon tekanannya 1 atmosfer, ya, karena dia diikat dari bawah, dari darat. Di luar posisinya sudah 1/4 atmosfer, sehingga apa yang ada di dalam balon itu akan menekan keluar karena tekanan di luar lebih rendah, gitu ya. Oleh karena itu, mungkin para siswa sekalian sering melihat di film-film di atas pesawat, apabila ada seseorang menembakkan pistol misalnya, kemudian si pesawat tersebut bolong, maka apa yang terjadi? Apa yang ada di dalam pesawat tersebut akan tersedot keluar, ya enggak? Itu karena perbedaan tekanan antara yang di dalam pesawat dengan yang di luar pesawat, di mana yang di luar pesawat itu tekanannya sudah rendah, sekitar 1/4 atmosfer, sementara di dalam pesawat masih 1 atmosfer. Sehingga perbedaan tersebut ketika ada lubang kecil, dia akan berusaha untuk keluar. Nah, untuk kasus balon yang tadi saya ilustrasikan, jadi ketika balon itu tidak ditiup, namun ketika kita terbang ke ketinggian 15.000 atau sampai dengan 40.000, maka balon tersebut itu akan mengembang sebesar kepala kita. Bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi dengan lambung kita. Ya, lambung kita
Kalau kita terbang di ketinggian 40.000 feet, maka lambung kita akan mengembang. Kenapa? Karena tekanan yang ada di dalam lambung kita 1 atmosfer, sementara di luar tubuh kita 1/4 atmosfer. Sehingga dia akan mengembang. Ya, paru-paru juga demikian, dia akan mengembang. Ya, sehingga itu akan menimbulkan rasa sebah ya, atau kayak penuh dengan angin. Kalau orang Sunda mungkin masuk angin ya, kembung perut itu. Karena apa yang ada di dalam rongga perut kita itu berusaha untuk keluar sehingga dia mengembang karena perbedaan tekanan tadi. Nah, apabila lambung kita tidak terisi apa-apa seperti sebuah balon tadi yang diikat, dengan perbedaan tekanan tersebut dia sudah mengembang. Apa jadinya apabila di dalam lambung kita ada gas? Ya, apa yang terjadi? Mungkin si lambung itu akan mengembang lebih besar lagi, bahkan mungkin bisa sampai dengan bocor seperti halnya balon yang terus mengembang, lama-lama dia akan meletus. Nah, kaitan dengan hal itu, kira-kira makanan apa yang tidak boleh dikonsumsi oleh awak pesawat ketika dia mau terbang? Supaya di dalam lambungnya itu tidak ada gas. Karena kalau ada gas, dia akan ngembang, tambah ngembang lagi. Ya, makanan yang mengandung gas artinya tidak boleh diberikan kepada awak pesawat sebelum terbang. Ya, karena dikhawatirkan apabila penerbang mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi atau mengandung gas, kemudian si lambungnya terisi banyak gas, ketika dia terbang di ketinggian 40.000 kaki, perbedaan tekanan tersebut menekan keluar, dia mungkin tidak bisa bernapas, dia mungkin ya paling ringan dia rasa tidak enak, tidak nyaman, kemudian mungkin sampai dengan tidak bisa bernapas, mungkin juga sampai dengan pecah atau bocornya lambung dan lain sebagainya ya. Dan kalau misalnya itu terjadi, apa yang terjadi dengan pesawatnya kalau pilotnya mengalami gangguan seperti itu? Ya, dengan kembung saja mungkin dia sudah kehilangan konsentrasi. Nah, kemudian yang kedua adalah suhu. Situasi yang dihadapi oleh penerbang atau awak pesawat ketika dia terbang itu adalah perbedaan suhu. Ya. Semakin tinggi kedudukan kita atau semakin tinggi kita naik, misalnya kita naik gunung, semakin tinggi kita naik gunung, maka semakin suhunya semakin dingin. Ya, demikian juga dengan terbang. Semakin naik kita terbang di atas itu suhunya semakin turun. Setiap 300 meter kita naik ke ruang udara, maka suhu akan turun 2 derajat Celcius. Oleh karena itu, dengan menurunnya suhu, jelas mungkin teorinya dari segi gizi bahwa dibutuhkan kalori untuk menghangatkan tubuh atau energi lebih banyak dibanding apabila kita tinggal di suhu yang lebih hangat misalnya. Ya, oleh karena itu perlu perhitungan awak pesawat itu makanannya karena dia menghadapi suhu yang turun. Ya. Kemudian yang ketiga, kondisi atau situasi lingkungan yang dihadapi oleh penerbang itu adalah kondisi dari penerbangan itu sendiri. Nah, kecepatan pesawat itu sekarang yang pesawat mungkin generasi keempat atau keempat setengah, itu kecepatannya sudah di atas 1 Mach. Ada yang sudah sampai 3 Mach. Ya, anggap aja 1 Mach kecepatannya itu, yang ini kecepatan. Artinya menyamai dengan kecepatan suara. Kalau kecepatan 1 Mach itu dia 1200 km per jam. Bayangkan. Dengan kecepatan seperti itu, jelas tingkat stres, konsentrasi itu harus tinggi. Ya. Tingkat kelelahan juga tinggi. Sehingga ya memang kita harus mempersiapkan makanannya jauh lebih baik dibanding apabila dia sedang berada di darat.
tadi disebutkan bahwa kandungan oksigen itu sama ya, sekitar 20%. Semakin tinggi karena kandungan atmosfernya semakin rendah, maka kandungan oksigen juga akan semakin rendah. Sehingga dia akan mengalami kekurangan oksigen ya, yang dinamai hipoksia, nanti kita bahas belakangan. Jadi hipoksia itu adalah gejala di mana otak kita kekurangan oksigen. Gejala paling ringannya itu ngantuk, menguap, itu gejala hipoksia ringan. Ya. Berlanjut mungkin bisa sampai dengan kunang-kunang, sampai dengan pingsan, bahkan bisa sampai dengan koma atau mengalami kematian karena kekurangan oksigen ke dalam otak. Ya. Kemudian kondisi yang berikutnya ada gaya G atau G-force. Ya. Mungkin satu pesawat tempur itu bisa sampai dengan 7 atau sampai dengan 9 G gayanya. Ketika dia bermanuver, berbelok, ke atas, ke bawah, menukik, dan lain sebagainya, ketika dia dogfight atau perang udara dengan satu pesawat musuh, gaya G-nya ketika dia berbelok, menukik, naik, dan lain sebagainya itu bisa sampai 7 sampai dengan 9 Mach, 9 G. Ya, kalau para siswa sekalian pernah naik pesawat, ketika pesawat tersebut take off, naik ke atas itu kita mengalami seperti gaya ada sesuatu yang turun dari kepala ke kaki gitu, darah itu seret. Atau mungkin kalau para siswa sekalian naik mobil kencang, tiba-tiba ketemu turunan nyut, nah gitu, itu gaya G. Ya, gaya G negatif dan positif. Kalau negatif gaya G-nya ketika si pesawat tersebut menukik, maka apa yang ada di bawah akan naik ke atas. Kalau gaya G positif itu ketika pesawat itu nanjak, ya, apa yang ada di atas akan turun ke bawah. Ya, demikian juga sebaliknya. Nah, hal tersebut yang dialami oleh seorang pilot, ya. Dan dengan 7 atau 9 G itu bisa membuat, ya kalau kita tidak kuat mungkin apa yang ada di dalam seperti, ya mata kita seperti mau mencelat keluar, itu dengan 7 dan 9 G. Apabila si penerbang tidak dilengkapi dengan perlengkapan terbang yang baik, maka mungkin darah sudah keluar semua dari semua lubang ya. Karena mobil yang kencang kemudian tiba-tiba shoot, itu aja paling setengah G. Sementara ini dia menghadapi sampai dengan 7G sampai dengan 9G. Ya. Kemudian yang selanjutnya kondisi penerbangan itu adalah vision, penerangan, pandangan. Ya. Ketika siang ataupun malam, karena kita terbang itu, ya, bila kita terbang sampai dengan di atas 30.000 kaki, maka kita sudah tidak bisa melihat lagi daratan. Sehingga kita tidak pernah tahu bahwa ini di mana, ya. Apalagi malam. Ya, di atas itu dalam kondisi kita terbang tinggi, malam itu benar-benar gelap. Asli tidak akan terlihat apapun. Ya, karena gelap. Nggak ada di atas itu ada lampu jalan kayak di pinggir jalan di kita ya. Sehingga dengan kondisi seperti itu yang dihadapi oleh pilot, maka mata daripada pilot itu harus kondisi prima. Makanan apa yang harus diberikan supaya mata si pilot tersebut bagus kesehatannya, prima ya. Ya, vitamin A atau beta karotin itu bisa membantu si pilot itu bisa mengoptimalkan dari fungsi matanya. Tingkat stres, orang terbang itu walaupun dia sudah berpengalaman, dia pasti stres. Kenapa? Karena namanya di atas, kalau pesawat mogok mau gimana? Kalau kita naik mobil mogok, ya kita tinggal minggir ke pinggir, panggil montir, selesai urusan. Tapi kalau misalnya di atas tiba-tiba mesinnya mogok, ya sudah meluncur dengan bebas itu. Tingkat stresnya sangat tinggi. Ya, demikian juga illusion, karena kita di atas itu tidak bisa melihat daratan, kita tidak tahu apakah
kita posisinya lurus, miring, belok ke kanan, belok ke kiri, kita tidak tahu, kita hanya mengandalkan daripada instrumen. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan tentang hipoksia. Jadi hipoksia itu adalah suatu kondisi yang dialami oleh tubuh ketika tubuh ini mengalami kekurangan oksigen, terutama kekurangan oksigen yang mensuplai ke otak. Ya. Tingkatannya ada beberapa tingkatan. Yang pertama, indifferent state, artinya dia nyaris tanpa gejala. Biasanya ini terbang sekitar ya sampai dengan 10.000 feet lah, ya. Jadi dia baru berkurang suplainya ya sekitar 10%-an lah ya. Kemudian yang kedua adalah compensatory stage. Dia sudah mulai kekurangan oksigen sampai dengan 20% dari kebutuhan. Ya. Ketika dia terbang di sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 feet. Ya. Ini memang tidak mematikan, tetapi menimbulkan seseorang dengan euforia. Dia kadang gembira berlebihan, tiba-tiba dia merasa sedih, tiba-tiba dia labil, euforia, senang banget gitu ya. Sehingga efisiensi sarafnya atau kerja sarafnya itu akan menurun. Ya. Kondisi ini mungkin kalau di darat tidak bermasalah, tetapi kalau ini menimpa pilot, ini berbahaya. Dia bisa mengambil keputusan yang salah. Kenapa? Karena dia euforia itu. Efisiensi kerjanya, dia tadinya maksudnya pengen A, pada kenyataan dia menjadi B karena efisiensi kerja sarafnya sudah menurun. Kemudian disturbance stage, ya, tingkatan selanjutnya kekurangan oksigen atau hipoksia, ya sekitar 40% kekurangan oksigen. Dia gejalanya sakit kepala sampai dengan penurunan kesadaran, tidak dapat menerima perintah, tidak dapat menolong dirinya sendiri, ya, dan ini dapat mematikan kalau tidak ditolong sama orang. Ya. Jadi seorang pilot itu biasanya kita dites di sebuah chamber atau sebuah kontainer, ya, dimana kontainer itu disimulasikan sebagai pesawat. Masuk kita ke dalam situ, kemudian kita menggunakan masker oksigen, kemudian kita terbang. Ya, diibaratkan terbang benar-benar dalam kondisi terbang ketinggian sesuai dengan yang ketinggian terbang. Ya. Ketika di ketinggian 15.000 sampai dengan 20.000 feet, maka semua orang yang ada di chamber tersebut itu disuruh buka masker oksigen. Nah, ketika disuruh buka masker oksigen, maka setiap orang diberi persoalan. Persoalannya nggak susah-susah ya. Jadi biasanya hanya 2 tambah 3, 2 tambah 5 gitu. Itu gampang sekali ya. Tapi kalau orang dalam kondisi disturbance stage ini, dia tidak bisa menuliskan gitu loh. 2 tambah 3 itu 5 ya. Bahkan ada yang sudah sampai dengan tertidur dia. Ya. Ini berbahaya. Dia harus ditolong sama orang. Kalau tidak ditolong, lewat ya sampai dengan mematikan. Sehingga seorang pilot tidak boleh mengalami ini. Wassalam semua penumpangnya ya. Kemudian yang terakhir adalah critical stage. Ini biasanya sudah pingsan dan tidak ada yang menolong. Ini bisa sampai dengan meninggal atau sampai dengan koma. Ya. Ini bahayanya hipoksia. Gaya G tadi ya, G-force tadi sudah saya ada positif G, negatif G, semakin gaya G semakin besar ya. Nah, apa yang dihadapi pilot dengan gaya G ini, maka seorang pilot itu badannya harus atletis, harus berotot, harus bagus, sehingga si otot-ototnya itu bisa menahan gaya G tersebut. Itu ya. Kemudian dia tidak boleh varises, hemoroid, hernia, karena kalau dia varises bisa pecah semua. Varisesnya di atas. Kenapa? Karena perbedaan tekanan tadi. Ya. Dia tidak boleh dehidrasi, karena kalau dehidrasi dia pasti kekurangan konsentrasi, bahkan dia mungkin sampai dengan koma atau meninggal ya. Tidak boleh hipotensi. Kenapa? Ya karena untuk mensuplai oksigen ke dalam otak tersebut, ya dia tidak boleh
hipoksia, tidak boleh kekurangan oksigen ke otak. Artinya si jantung harus menekan darah tersebut, mendorong darah tersebut ke otak itu harus normal, dia tidak boleh rendah. Demikian juga dengan kondisi darah. Ya. Dalam darah itu yang bisa mengikat oksigen itu adalah hemoglobin, sehingga ketika hemoglobinnya cukup, maka oksigen itu terikat, kemudian dapat diantarkan oleh darah ke otak. Apabila kondisi penerbang tersebut anemi atau kurang hemoglobin, maka oksigen yang diikat itu akan sedikit. Ya. Dia akan kekurangan oksigen, dia akan hipoksia, maka seorang penerbang atau awak pesawat itu tidak boleh anemi. Kita harus perhatikan itu. Berarti suplemen vitamin suplemen Fe atau makanan-makanan yang mengandung Fe itu harus kita perhatikan dengan baik. Ya. Kemudian merokok, alkohol ini jelas ketika mau terbang tidak diperbolehkan. Ya. Nah, vision tadi udah saya bilang bahwa kadar vitamin A itu harus cukup. Ya. Kemudian sebelum terbang, apabila dia melaksanakan terbang malam, itu harus adaptasi gelap terang dulu selama 30 menit. Seperti halnya kalau kita tiba-tiba mati lampu pada saat malam, gelap sekali. Tapi lama-lama terang, lama-lama kita bisa melihat sesuatu. Nah, demikian itu adaptasi gelap terang. Ya, oksigen harus cukup, maka dia tidak boleh anemi. Ya, tes seorang penerbang itu akan dites semua ini setiap 6 bulan sekali. Ya. Kemudian lampu instrumen di dalam pesawat itu harus merah. Kenapa merah? Dalam gelap merah lebih terlihat. Ya. Tingkatan stres, kondisi cuaca yang di atas itu membuat kita stres ya. Karena awan yang mungkin kita lihat dari bawah ini lembut, ya, padahal di atas itu mengandung banyak bahaya, terutama kayak awan cumulus nimbus. Ini awan yang paling dihindari oleh penerbang. Kenapa? Karena di dalam awan tersebut banyak mengandung ion-ion positif maupun negatif. Artinya apa? Artinya itu cikal bakal petir. Jadi kalau masuk ke dalam awan tersebut itu banyak petir di situ, banyak ruang hampa udara di situ. Ya. Kemudian dunia penerbangan memang dunia rawan. Ya. Karena ya sekali trouble atau bermasalah dalam dunia penerbangan fatal akibat. Ya. Jadi kalau kita terbang itu Anda itu hanyalah seseorang yang memiliki sekarung penuh yang namanya keberuntungan dan membawa sekarung kosong yang namanya pengalaman. Jadi bohong kalau orang atau awak pesawat dengan segudang pengalaman dia tidak akan trouble di atas atau dia tidak akan jatuh lah ya. Ya. Pengalaman penting, pengetahuan penting, tapi kembali ke dalam dunia penerbangan kita semoga beruntung. Ya. Jadi terbang itu bukan hal yang sangat mudah. Ya, karena menuntut reaksi yang bertentangan dengan reaksi umumnya manusia. Kenapa saya bilang reaksi yang bertentangan dengan reaksi umumnya manusia? Ya, kalau di darat semakin cepat kita pakai mobil, semakin bahaya. Tapi kalau di udara semakin cepat, semakin aman. Semakin kecepatannya rendah, maka semakin berbahaya. Karena ketika kecepatan rendah, si pesawat itu akan kehilangan daya angkat, ya, dia akan stall dia atau terjatuh. Ya. Kalau di bawah kita pakai mobil menghadapi bahaya, maka kita harus ngerem. Tapi kalau di atas ngerem, wassalam. Sehingga kalau di atas itu dia tidak boleh mengurangi kecepatan ketika menghadapi bahaya. Kemudian semakin tinggi kita naik, kalau di darat naik pohon semakin tinggi semakin bahaya. Tapi kalau di pesawat semakin tinggi dia terbang maka semakin aman. Semakin rendah dia terbang semakin berbahaya. Ini dunia penerbangan menuntut reaksi yang bertentangan dengan reaksi manusia. Ya. Lamanya terbang itu menyebabkan fatigue.
naik, dia ke ketinggian, mengalami hipoksia, mengalami perbedaan tekanan, kemudian turun, dia ke bawah. Ya, penerbang itu pasti akan mengalami fatigue, ya, mengalami lemah, lesu, dan lain sebagainya. Kemudian penyakit atau keluhan yang sering terjadi di dunia penerbangan atau yang dialami oleh awak pesawat, yang pertama adalah dysbarism. Dysbarism ini adalah kelainan atau gejala yang timbul akibat perubahan tekanan, ya, baik tekanan positif maupun negatif. Ya, saya ambil contoh tadi lambung. Ketika lambung naik ke atas, dia akan mengembang. Apa yang terjadi tadi udah saya jelaskan. Demikian juga di dalam gigi, apabila gigi kita bolong kemudian ditambal, ya, seorang penerbang giginya bolong kemudian ditambal, tambalnya tidak sempurna, di dalam tambalan tersebut terdapat udara terjebak di situ. Nah, dia kan satu atmosfer karena dia ditambal di darat. Ketika dia naik ke atas, tekanannya akan berkurang seperempatnya. Maka udara yang ada di dalam gigi tersebut dia akan berusaha mendorong keluar. Itu akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Itu dysbarism. Termasuk di telinga juga demikian. Makanya ketika kita mau terbang atau take off, biasanya pramugari itu akan menawarkan permen supaya kita ngemut permen. Harapannya ada lubang antara telinga, hidung, tenggorokan, ya. Mungkin lebih tahu ya anatomi fisiologi. Ketika kita mengunyah atau kita ngemut permen, itu akan terbuka. Harapannya apa, udara yang terjebak di dalam telinga itu akan keluar, kemudian tekanannya akan sama antara di luar dengan di dalam rongga telinga tersebut. Kalau itu tertutup, maka yang terjadi adalah rasa sakit yang luar biasa di telinga, bahkan bisa menimbulkan pecahnya gendang telinga. Ya. Spatial disorientasi juga ini kita tidak mampu mengambil keputusan. Kenapa? Karena kita sudah tidak tahu posisi kita di mana, karena mungkin dia hipoksia dan lain sebagainya. Demikian juga hipoksia tadi sudah saya jelaskan. Oleh karena itu dia harus dipelihara gizinya, ya. Kan di sini. Nah, ini chamber yang tadi saya bilang. Kita berada di satu ruangan, ya. Di sini ini calon-calon penerbang yang sedang tes, ya. Namun setiap 6 bulan sekali penerbang juga akan tes seperti ini untuk mengetahui sejauh mana ketahanan tubuhnya. Jadi kita menggunakan masker oksigen, kemudian kita terbang naik ke atas. Setelah di atas, maka instruktur yang ada di tengah ini akan menyuruh kita untuk membuka masker oksigen dan suruh mengerjakan persoalan. Nah, di sini akan kelihatan siapa yang tahan, siapa yang kurang tahan dan lain sebagainya. Jadi di antara beberapa orang ini ada yang langsung tertidur karena dia hipoksia. Ketika dibuka maskernya, ada yang dia masih bisa buka persoalan tapi dia tidak bisa mengerjakan, dia bengong aja. Ada yang masih bisa mengerjakan, berarti dia ketahanannya lebih bagus. Itu cocok untuk pilot, ya. Nah, ini klasifikasi pekerjaan awak pesawat, ya. Mulai dari petugas ringan, sedang, berat. Nah, yang berat ini adalah penerbang helikopter, ya. Ada juga yang petugas atau awak pesawat yang aktivitasnya berat sekali, seperti penerbang tempur, siswa penerbang, instruktur penerbang. Nah, kebutuhan gizi awak pesawat yang harus kita perhatikan itu ada 3. Yang pertama adalah ketika sebelum dia terbang, atau kita sering sebut free flight meal, ya, free flight meal biasanya kita sebutnya.
Kebutuhan gizi atau makanan ketika dia terbang ini kita sebut in-flight meal. Kemudian ketika dia selesai terbang atau post-flight meal. Nah, ini kebutuhannya sesuai dengan aktivitas tadi, ya, dimana yang petugas berat ini, kalau dia laki-laki sekitar 4.000 kalori, kalau dia perempuan 3.500, yang berat sekali, yang berat 3.500, yang perempuan 3.000. Ini perhitungannya, ya. Kemudian ini kebutuhan zat gizinya, yang jelas dia tidak boleh dehidrasi. Ya, biasanya kita sediakan juga gula garam, tapi kalau sekarang sih pilot nggak mau lah ya makan larutan gula garam. Ya kita siapkan Pocari Sweat. Kenapa? Karena ketika dia terbang, dia fatigue, dia lelah, dia mengalami kekurangan mineral, sehingga ya dia harus diberikan minuman bermineral. Hidrat arangnya itu normal seperti orang biasa, sekitar 60-65%. Yang perlu digarisbawahi adalah kebutuhan protein. Ya, kebutuhan protein di sini 65% harus protein hewani, sisanya 35% nabati. Cuman persentasinya kalau normal itu sekitar 10 sampai dengan 15% ya kalau hitungan gizi. Tapi untuk penerbang itu ketika dia sebelum terbang memang 10 sampai dengan 15%. Ya, dalam terbang juga demikian. Tapi ketika sesudah terbang maka dia harus sekitar ya di atas 20% lah ya. Demikian juga dengan lemak. Ya, kenapa proteinnya tinggi? Karena dia fatigue, capek, dia pasti mengalami kerusakan jaringan sehingga dia membutuhkan oksigen untuk mengganti sel-sel yang rusak tersebut ya. Demikian juga dengan vitamin, tadi sudah disebutkan bahwa dia penglihatannya harus jelas, vitamin A dia butuhkan ya, hemoglobinnya harus bagus, Fe dia butuhkan ya. Ini kebutuhan vitamin, kebutuhan mineral. Ya, ini persyaratan makanan awak pesawat ya. Ketika dia sebelum terbang, syaratnya yang pertama adalah makanan itu lunak dan mudah cerna. Kenapa harus mudah cerna? Kenapa harus lunak? Ya, karena apabila dia mudah cerna, maka ketika dia dikonsumsi sebelum terbang, kemudian si saluran pencerna kita ekstra bekerja, yang ada malah ngantuk. Penerbang akan mengalami ngantuk setelah dia makan sebelum dia terbang. Oleh karena itu, dia diberikan makanan yang sedikit lunak, ya, konsistensinya, kemudian mudah cerna dia. Kemudian rendah serat, selulosa. Kenapa rendah serat? Karena ya kalau tinggi serat maka dia mungkin sering ke belakang nanti ya. Sementara di pesawat itu kan terbatas untuk perlengkapan seperti itu. Apalagi kalau pesawat tempur. Kebayang nggak kalau pesawat tempur dia lagi mengendarai atau tempur, tiba-tiba dia mulai pengen ke belakang. Nah, tuh. Kemudian dia tidak mengandung gas. Tadi sudah saya bahas. Kol, brokoli, ubi-ubian ini mengandung gas. Termasuk minuman bersoda, minuman beralkohol. Ini tidak boleh diberikan. Kenapa? Karena apabila lambungnya atau saluran pencernaannya berisi gas, maka ini akan menimbulkan sangat fatal apabila terjadi perbedaan tekanan akibat ketinggian dia ketika dia terbang. Dia tidak merangsang, tinggi hidrat arang, ya, rendah protein. Beda ketika nanti dia diberikan setelah terbang. Kalau setelah terbang hidrat arangnya rendah tapi proteinnya tinggi, yaitu untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak akibat dia kelelahan, fatigue dan lain sebagainya ya. Ini contohnya, contoh dari makanan ketika dia terbang, karena ketika terbang itu biasanya kita
agak malas untuk makan karena perut itu sebah ya. Kenyang terus rasanya karena perbedaan tekanan antara di dalam perut kita dengan yang di luar. Oleh karena itu makanannya harus disajikan dengan semenarik mungkin. Nah, ini makanan-makanan yang tidak boleh, jelas ya, tadi sudah dibilang bahwa makanan yang mengandung gas seperti jagung pada makanan pokok, beras ketan, singkong, ubi ini tidak boleh. Ya, pada sayur-sayuran misalnya daun singkong, daun pepaya, kembang kol, kemudian nangka dan lain sebagainya, ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena tinggi gas. Ya. Demikian juga dengan buah-buahan. Ya. Durian, nangka, ini juga mengandung gas. Ya. Apalagi minuman beralkohol atau minuman yang mengandung soda. Ini jelas sekali sangat-sangat dilarang diberikan kepada penerbang yang akan melaksanakan terbang. Ya. Ini pada saat pelaksanaan terbang atau disebut in-flight meal, ya, dia hanya untuk mengisi perutnya supaya tidak kosong, ya, tapi dia tidak boleh terlalu kenyang juga. Kenapa? Ya, menghindari supaya si pilot tetap konsentrasi dan tidak mengantuk, gitu ya. Kemudian pemberian makanan itu kalau sebelum pelaksanaan terbang itu sekitar 1 atau 2 jam sebelum terbang. Ini jadi ketika pada saat pelaksanaan terbang kondisi darahnya sudah kembali normal, tidak mengalami lonjakan gula darah. Ya, ini adalah pemberian makanan awak pesawat ketika dia telah selesai melaksanakan tugas terbang. Biasanya kita berikan sekitar 10 sampai dengan 15 menit setelah dia mendarat. Ya, diberikan air dengan kondisi hangat, manis. Kemudian bila perlu dia diberikan mineral dengan melarutkan gula garam. Namun cara seperti itu sekarang sudah tidak disukai oleh pilot, maka biasanya kita siapkan minuman bermineral seperti Pocari Sweat atau lain sebagainya ya. Kemudian makan utama diberikan kepada pilot yang telah melaksanakan terbang yang pada prinsipnya dia harus tinggi protein. Jadi proteinnya ya bisa sampai 20% atau sampai dengan 25% ya, kurang lebih. Untuk apa tujuannya? Tadi sudah disampaikan bahwa untuk mengganti sel-sel yang rusak akibat kelelahan ataupun fatigue yang dialami oleh tersebut. Ya, ini kondisi yang dihadapi oleh awak pesawat ketika dia mengalami keadaan darurat. Ya, apabila seorang pesawat tempur mengalami kendala dalam pesawatnya atau mungkin ditembak musuh, maka dia akan mengalami atau melaksanakan eject atau keluar dari pesawat dengan menarik tuas yang ada di bawah tempat duduknya, kemudian dia akan keluar loncat dengan tempat duduknya tersebut. Nah, biasanya di bawah tempat duduknya itu biasanya kita lengkapi dengan survival kit. Itu terdiri dari makanan yang bisa tahan lama seperti yang ransum tempur yang tadi saya jelaskan ya, berupa biskuit dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal ini ada vitamin, kemudian ada perlengkapan untuk bela hidup ya dari binatang buas atau lain sebagainya ya, ketika dia mengalami pendaratan yang entah dia mendarat di tempat terpencil atau di air atau dan lain sebagainya ya. Termasuk di dalamnya ada peralatan untuk memburu binatang atau mengail untuk dia bisa bertahan hidup ya. Biasanya disimpan dalam satu paket di bawah tempat duduknya. Nah, itu biasa kita mengecek, kita cek expired date-nya. Apabila kita sudah expire, maka diusulkan untuk diganti, kemudian kita menggantinya ya. Nah, bagaimana apabila bulan puasa ya? Jadi apabila kita menghadapi bulan puasa, maka semua penerbang yang menjalankan ibadah puasa itu kita larang untuk terbang. Jadi orang kesehatan itu berhak untuk menentukan oh dia tidak bisa terbang karena dia sedang puasa gitu ya. Jadi
seorang penerbang yang menjalankan ibadah puasa, maka dia tidak diperkenankan untuk terbang, kecuali bagi pesawat yang berpenerbang ganda. Contohnya kayak pesawat-pesawat komersil, Boeing dan lain sebagainya itu pilotnya ada 2, satu pilot, satu kopilot, sehingga kalau terjadi sesuatu dengan pilotnya, maka kopilotnya mengambil alih. Ya, kalau pesawat tempur yang sendiri ya tidak boleh dia puasa. Ya, kecuali dia terbangnya sebelum jam 10 dan tidak lebih dari 1 jam. Kenapa? Ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena orang yang sedang puasa biasanya mungkin mengalami hipotermi, mengalami hipoglikemik, mengalami hipotensi, dan lain sebagainya yang akan berakibat fatal apabila itu menimpa seorang penerbang yang sedang terbang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa berguna bagi para mahasiswa sekalian. Dan mungkin sebelum ditutup nanti kita akan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.